Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan penggantian oli. Bagaimana tata cara untuk melakukan penggantian oli? Apa saja yang harus kita buka? Apa saja yang harus kita persiapkan? Oke, mari lanjutkan videonya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan di subscribe. Dan juga bagi penonton TikTok, jangan lupa di follow dan di like juga. Jangan lupa di like, di share, dan dibagikan ke teman-teman lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita telah menyediakan ini oli, kita memakai oli Mobile Super dengan kode 5W30 APSP. Jadi teman-teman kalau ingin mengganti oli mobilnya, jangan lupa dilihat kodenya. Kodenya ini di sini 5W30 APSP. Nah, jadi kalau teman-teman yang memakai mobil 2020 ke atas sudah bisa memakai APSP ini. Kalau 5W30 ini silakan disesuaikan dengan mobilnya atau disesuaikan dengan mesinnya. Tapi kalau APSP ini untuk 2020 ke atas sudah bisa memakai kode APSP ini. Kode API ini adalah kode dari standar Amerika dan SP ini adalah keluaran dari terbaru dari dari olinya. Kode SP ini kalau mendekati huruf Z itu menandakan olinya lebih terbaru. Tapi kalau mobil-mobil lama tidak dianjurkan memakai oli keluaran baru karena oli keluaran baru ini dikhususkan juga untuk mobil keluaran baru juga. Jadi untuk 2020 ke atas untuk pemakaian kode SP ini sudah bisa. Jadi silakan dilihat kode untuk dipakai untuk kode mesinnya, dilihat sayanya ini 5W30. Kalau APSP ini untuk menentukan keluaran terbaru dari olinya. Oke. Sebelum mengganti oli ini kita harus melihat kilometernya apakah sudah berjalan 10.000 km. Jadi dalam 10.000 km kita mengganti olinya. Jadi oli ini kita ganti dalam 10.000 km. Kalau di sini di mobil ini kita melihat di sini ada tangkainya, di sini ada tonggaknya atau ada gagangnya di sini. Kita tarik, kita lihat ini keadaan olinya. Apakah olinya sudah kotor, berbentuk hitam atau bagaimana? Silakan dicek. Pada mobil teman-teman sendiri silakan dicek. Apabila belum sampai 10.000 km tapi sudah hitam olinya, sudah kotor, itu langkah baiknya diganti langsung. Jangan ditunggu sampai 10.000 km. Oke. Yang kita lakukan saat penggantian oli atau melepas oli lama yang ada di mesin ini, pertama kali kita buka dulu baut yang di bawah mesin, baut olinya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di bawahnya. Di bawah ini ada baut oli mesin. Kita buka dan lalu kita sediakan penampungnya di bawah. Jangan lupa penampung disediakan terlebih dahulu, baru kita buka olinya, bautnya. Setelah itu keluar oli semua, baru kita buka ini. Atau apabila baut sudah terbuka, sudah lepas bautnya, kita lepaskan tutup oli ini supaya lancar ke dalamnya, angin masuk ke sini, tidak kedap udara dalam mesin, maka oli akan lancar menetes keluarnya. Setelah itu, apabila sudah habis olinya, tidak ada menetes lagi pada baut oli yang di bawah, lalu kita buka filter daripada oli ini. Itu filternya. Itu filter olinya. Di sini kita lihat, di sini terlihat itu filter olinya. Di sini teman-teman bisa melihat nanti dari bawah. Kalau saya videokan dari bawah, nanti tunggu video berikutnya saat membuka atau memasang baut olinya. Sebetulnya pada akun saya satu lagi itu yang sudah dicuri orang itu lengkap semuanya. Dari awal semuanya, cara membukanya, cara buka baut, cara meneteskan olinya, ada lengkap semua. Tetapi akun saya tersebut sudah hilang banyak. Semua tentang video-video mobil semua. Jadi sekarang kita coba lagi membuat video tentang mobil ini pada akun ini. Nah, di sini tata cara bukanya nanti kita di sini cara buka CPT nanti kita tunggu video berikutnya. Buka filter oli, cara bukanya, filter udara ini, bagaimana cara nantinya kita akan buat video berikutnya. Silakan diikuti. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu bagi penonton YouTube. Jangan lupa di-subscribe channel ini supaya bisa mengikuti video-video berikutnya. Nanti mungkin saya di sini akan difokuskan pada mobil. Pada channel ini saya fokus pada konten namanya karena saya sudah
awalnya saya sudah patah semangat karena sudah kehilangan dari banyak ratusan video yang terdapat pada channel beberapa channel. Itu mengakibatkan saya patah semangat, tapi kembali saya cobalah ulang lagi untuk mengupload tentang video perbaikan-perbaikan mobil. Yang lama tu ada tentang perbaikan wallpaper, tentang setel klep dan sebagainya, ada pada video sebelumnya, sampai buka-buka setir juga ada situ. Tapi di sini kita mulai lagi, mudah-mudahan kita semangat dalam membuat video berikutnya. Oke, kita lanjut tentang penggantian oli ini. Kita buka baut di bawah terlebih dahulu, kita persiapkan penampungan, lalu kita sudah habis olinya, sudah menetes satu-satu, sudah hampir habis. Lalu kita buka ini penutupnya. Setelah itu kita buka apabila sudah habis menetes olinya, kita buka dulu filternya. Lalu kita tutup, kita kompres, kita tiup dengan kompresor. Di sini saya pakai Penzom. Penzom itu angin yang kencang dari listrik, tidak dari kompresor. Kompresor itu lebih berisiko untuk masuk air ke dalamnya, karena dalam kompresor itu ada air. Jadi makanya saya suka mengganti oli sendiri dengan memakai alat Penzom. Alat Penzom itu alat untuk cat. Saya pernah pakai untuk alat cat mobil, cat pintu, cat rumah juga bisa pakai alat itu. Jadi saya memakai itu aja, semprotkan ke sini, ke lubang ini, untuk menghindari jangan mengandung air anginnya. Kalau kompresor itu mengandung air, seperti di bengkel-bengkel itu pakai kompresor, dalam kompresor itu ada air. Apabila bengkel itu malas membuang airnya, maka banyak itu tertumpuk itu air pada tabung kompresornya. Jadi lebih bagusnya kita ganti sendiri, pakai kompresor kita sendiri yang terbuat memakai harus listrik langsung tanpa ada tabungnya, jadi langsung dari blowernya. Oke, teman-teman, silakan dipakai oli yang cocok pada mesinnya. Kalau saya pakai oli Mobil Super 5W30 APSP. Ini untuk mobil all new rush, all new Terios R3, bisa pakai oli Mobil Super ini. Sebelumnya saya pakai oli Seal, dan sekarang saya sudah 2 kali beralih ke mobil Super. Mobil Super ini cocok untuk mobil ini 5W30. Dulu saya pernah pakai 0230 oh ya, OSW 020 itu dianjurkan pada dealernya, tetapi itu saya kurang cocok karena itu terlalu kencer. Jadi saya beralih ke Mobil Super. Awalnya beralih ke Seal, dan akhirnya sekarang beralih ke Mobil Super ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi teman-teman yang pemula ingin mengganti olinya sendiri. Silakan dilakukan di rumah sendiri, nggak apa-apa, silakan. Untuk diri sendiri lebih baik kita menggantinya di rumah, uh, bisa kita perkirakan untuk supaya tidak lecet baut di bawahnya. Kebanyakan orang bengkel itu kebanyakan ya, bukan sering, maksudnya bukan selalu, tapi kebanyakan itu macet di tempat pasang olinya, bautnya. Jadi itu saya pernah mengalami 2 kali itu macet banyak olinya. Itu makanya lebih suka mengganti oli sendiri di rumah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.